selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, aku Diki Febri Permadani dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November dengan NRP 502621036. Pada kesempatan kali ini, aku bakal mengajak kalian buat jalan-jalan di salah satu taman di kota Surabaya. Mau tahu tempatnya? Yuk, ikutin keseruannya. Jadi setelah naik bus dari halte ITS dan turun di halte Dinamika, kemungkinan sekitar 10 menit kita bakalan sampai di Universitas Dinamika dan harus melanjutkan perjalanan ke tujuan selama 14 menit berjalan kaki. Kurang lebih seperti itu. Dan setelah lama berjalan kaki, akhirnya kita sampai ke tujuan kita, yaitu Kebun Bibit Wonorejo. Nah, akhirnya teman-teman kita sampai di tujuan kita kali ini, yaitu di Kebun Bibit Wonorejo, Kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui, Kebun Bibit ini mungkin bagi sebagian orang kedengarannya hanya sebuah area pembibitan saja yang cenderung membosankan. Namun tidak hanya itu, ternyata di kebun bibit ini memiliki hal lain dan fasilitas-fasilitas unik yang tentunya dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Salah satunya adalah di kebun bibit ini nyaris tidak terdengar suara kendaraan bermotor karena ini lokasinya cukup jauh dari jalan raya, sehingga mungkin sangat cocok buat kalian yang ingin refreshing dengan tema alam di Surabaya. Kemudian tidak hanya itu, di kebun bibit ini juga memiliki berbagai macam fasilitas seperti taman bermain, kemudian danau, camping ground, dan lain sebagainya, hingga fasilitas-fasilitas yang edukatif. Lokasi Kebun Bibit Wonorejo itu sendiri terletak di Provinsi Jawa Timur. Adapun alamat lengkapnya berada di Kendalsari Blok RK nomor 70, Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Tiket masuk Kebun Bibit Wonorejo gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Namun, bagi kalian yang membawa kendaraan bermotor akan dikenai tarif parkir sebesar Rp3.000. Dalam kondisi normal, Kebun Bibit Wonorejo buka dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore setiap hari. Bahkan untuk area campingnya, Kebun Bibit Wonorejo buka selama 24 jam. Nah, untuk fasilitas di Kebun Bibit Wonorejo sudah sangat lengkap untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Mulai dari toilet, kebun binatang mini, papan peraturan, wahana permainan anak, trek olahraga, dan area taman. Selain itu, ada beberapa fasilitas lainnya yang dapat diakses oleh para pengunjung di kebun bibit ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada area pembibitan. Seperti namanya sendiri, yaitu Kebun Bibit Wonorejo. Di sini adalah tempat untuk menanam bibit-bibit tanaman yang kemudian akan diberikan ke seluruh taman kota di Surabaya. Kemudian kalau misalnya ada individu atau beberapa kelompok yang ingin meminta bibit tanaman dari sini, mereka harus menyediakan atau melampirkan surat keterangan dari RT atau pemerintah setempat untuk mendapatkan pelayanan dari Kebun Bibit Wonorejo itu sendiri. Nah, selanjutnya ternyata di Kebun Bibit Wonorejo ini juga memiliki camping ground seperti yang ada di belakang saya. Nah, itu biasanya kalau orang-orang kesini itu nggak nyari penginapan di sekitar sini, tapi membangun tenda atau bercamping di sini. Karena camping ground sendiri yang ada di Kebun Bibit Wonorejo itu dibuka 24 jam, sehingga kalian yang ingin ke sini itu bisa banget buat berkemah di sini. Dan sekarang ini bisa kita lihat di belakang itu ada kegiatan dari kita nggak tahu siapa mereka, tapi mereka pasti sangat senang bisa berkegiatan di sini. Ketika senja datang, ku merasa setengah diriku menghilang.
bagaikan tak berdosa. Bukan kayak gitu ya mas, mentang-mentang dananya bagus. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui kalau di kebun bibit Wonorejo ini ternyata memiliki danau loh. Dan uniknya, tidak hanya satu, melainkan ada 2 danau yang bisa kalian lihat dan nikmati pemandangannya seperti ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah sekilas video tentang kebun bibit Wonorejo di kota Surabaya. Habis ini, aku pikir kalian nggak perlu khawatir lagi atau pusing-pusing lagi buat nyari destinasi wisata lokal di kota Surabaya, apalagi yang tempatnya sejuk-sejuk kayak gini. Nah, intinya kita sebagai generasi muda jangan lupa untuk terus berkontribusi dengan alam, terutama di lingkungan kita, mulai dari hal kecil seperti menjaga lingkungan hidup yang kalian tempati, hingga hal besar mulai dengan melakukan evolusi seperti penghijauan di kota-kota tersebut. Nah, mungkin itu saja dari aku. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah dalam menyampaikan, aku benar-benar minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.